Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai metabolisme energi. Perkenalkan, nama saya Meilani Putri Agustin dengan NPM 10060324035. Energi biologis merupakan energi yang digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitas metabolik, seperti sintesis molekul, transport zat, dan kontraksi. Dalam biokimia, energi ini dinyatakan sebagai energi bebas Gibbs atau delta G. Reaksi dengan nilai delta G negatif dapat berlangsung secara spontan karena melepaskan energi. ATP atau adenosin trifosfat berfungsi sebagai mata uang energi sel. ATP menyimpan energi dalam ikatan fosfat berenergi tinggi, dan ketika ikatan tersebut diputus melalui proses hidrolisis, energi akan dilepaskan untuk digunakan oleh sel. Selain itu, ATP berperan sebagai penghubung antara reaksi yang menghasilkan energi dengan reaksi yang membutuhkan energi. Dengan adanya ATP, energi dari proses katabolisme dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung reaksi anabolisme dan aktivitas sel lainnya. Karbohidrat merupakan sumber energi utama karena mudah dicerna dan diubah menjadi glukosa. Glukosa kemudian dimetabolisme melalui jalur glikolisis dan proses selanjutnya untuk menghasilkan ATP. Lipid berfungsi sebagai cadangan energi terbesar dalam tubuh. Melalui proses oksidasi asam lemak, lipid dapat menghasilkan ATP dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan karbohidrat, sehingga sangat efisien sebagai sumber energi jangka panjang. Protein pada umumnya tidak digunakan sebagai sumber energi utama, namun dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif ketika karbohidrat dan lipid terbatas, misalnya saat puasa atau kondisi kelaparan. Dan pada akhirnya karbohidrat, lipid, dan protein akan dikonversi menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini merupakan molekul kunci yang menghubungkan berbagai sumber energi ke jalur metabolisme energi, terutama siklus Krebs dan rantai transport elektron. Perkenalkan, nama saya Siti Nur-Azmi, NPM 1006060324011. Metabolisme energi adalah rangkaian reaksi biokimia dalam sel yang mengubah glukosa menjadi energi siap pakai berupa ATP. Proses ini dimulai di sitoplasma melalui glikolisis, di mana glukosa dipecah menjadi pirufat dan menghasilkan sedikit ATP serta NADH. Pirufat kemudian masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA sebagai penghubung menuju tahap berikutnya. Asetil-CoA selanjutnya mengalami oksidasi dalam siklus Krebs di matriks mitokondria menghasilkan CO2, sedikit ATP, serta banyak NADH dan FADH sebagai pembawa elektron. Elektron dari NADH dan FADH kemudian masuk ke rantai transport elektron pada membran dalam mitokondria. Tahapan ini menghasilkan ATP dalam jumlah terbesar dengan bantuan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. ATP yang terbentuk digunakan sel untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Riana Putri Heriastuti dengan NPM 160324001. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Jadi, glikolisis itu terjadi di sitoplasma, bukan di mitokondria, dan proses ini tidak memerlukan oksigen, sehingga bisa berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob. Fungsi utama glikolisis adalah memecah satu molekul glukosa menjadi dua molekul yang lebih sederhana, yaitu pirufat. Dari proses ini, sel memperoleh energi berupa 2 ATP sebagai hasil bersih, serta menghasilkan 2 NADH yang nantinya berperan dalam pembentukan energi lebih lanjut. Jadi, glikolisis merupakan tahap penting karena menjadi pintu awal penghasil energi dan menyediakan pirufat untuk tahap metabolisme berikutnya. Lalu selanjutnya ada pirufat. Jadi pirufat ini jika berada pada kondisi anaerob, pirufat akan diubah menjadi laktat melalui proses fermentasi. Tujuannya bukan untuk menghasilkan energi tambahan, tetapi untuk meregenerasi NAD agar glikolisis tetap dapat berlangsung.
Sebaliknya, pada kondisi aerob, pirufat akan masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang akan melanjutkan proses respirasi sel ke siklus Krebs dan rantai transport elektron. Dengan ini, pirufat berperan sebagai senyawa penghubung antara metabolisme anaerob dan aerob, serta menjadi titik transisi dari sitoplasma menuju mitokondria. Perkenalkan, saya Sofia Ekatanti Nirma Putri dengan NPM 160324016. Pada slide ini, saya akan menjelaskan terkait tahap rantai transport elektron. Energi yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs sebelumnya tidak langsung berupa ATP, tapi disimpan dalam bentuk NADH dan FADH2. Kedua molekul ini berfungsi sebagai pembawa elektron berenergi tinggi. Rantai transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Elektron dari NADH dan FADH2 akan dialirkan melalui serangkaian protein pembawa elektron yang tertanam di membran tersebut. Setelah elektron berpindah dari satu protein ke protein lain, energinya digunakan untuk memompa proton atau H+, dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Proses ini belum menghasilkan ATP, tetapi menyimpan energi dalam bentuk gradien proton. Pada akhir rantai ini, oksigen berperan sebagai akseptor elektron terakhir. Elektron akan bergabung dengan oksigen dan proton membentuk air, sehingga aliran elektron dapat terus berlangsung. Jadi, secara sederhana, alur rantai transport elektron adalah NADH atau FADH2 diubah menjadi elektron, kemudian dialirkan melalui protein pembawa, dan terakhir oksigen berperan sebagai akseptor elektron terakhir. Selanjutnya, setelah terbentuk gradien proton, barulah ATP benar-benar dihasilkan. Akibat pemompaan proton sebelumnya, terjadi penumpukan proton atau H+ di ruang antar membran mitokondria. Kondisi ini membentuk gradien proton, yaitu perbedaan konsentrasi dari muatan listrik. Proton kemudian mengalir kembali ke matriks melalui sebuah enzim khusus, yaitu ATP sintase. Aliran proton ini menyebabkan ATP sintase berputar dan mengubah ADP plus fosfat anorganik menjadi ATP. Proses pembentukan ATP dari aliran proton ini disebut fosforilasi oksidatif. Mekanisme ini dikenal sebagai teori keniosmosis, di mana energi gradien proton diubah menjadi energi kimia berupa ATP. Perkenalkan, nama saya Rashfa Agusti Alami dengan NPM 10060324027. Saya akan menjelaskan total energi dari glukosa. Pada slide ini menjelaskan bahwa energi dari suatu molekul glukosa tidak hanya berasal dari glikolisis, tetapi dari gabungan seluruh jalur metabolisme energi, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Pada glikolisis, glukosa menghasilkan 2 ATP secara langsung. Jumlah ini terlihat kecil, tetapi pada tahap ini juga dihasilkan NADH yang menyimpan energi dalam bentuk elektron berenergi tinggi. Selanjutnya, pada siklus Krebs, asetil-CoA dioksidasi dan menghasilkan NADH dan FADH2 serta GTP. Senyawa-senyawa ini bukan ATP langsung, tetapi akan menjadi sumber utama pembentukan ATP berikutnya. Energi terbesar dihasilkan pada rantai transport elektron ketika NADH dan FADH2 melepaskan elektronnya. Aliran elektron ini membentuk gradien proton yang kemudian digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Karena sebagian besar ATP dihasilkan melalui proses ini, maka total energi dari satu molekul glukosa mencapai sekitar 30-32 ATP, bukan hanya 2 ATP seperti yang terlihat pada glikolisis saja. Kemudian, next. Pada slide ini menekankan bahwa metabolisme energi dalam sel saling terintegrasi dan tidak berjalan secara terpisah. Karbohidrat, lemak, dan protein, meskipun melalui jalur awal yang berbeda, pada akhirnya bermuara pada pembentukan asetil-CoA, yang kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Lipid menghasilkan ATP paling besar dibandingkan karbohidrat dan protein karena oksidasi asam lemak menghasilkan lebih banyak NADH dan FADH2 sehingga ATP yang terbentuk melalui fosforilasi oksidatif juga lebih banyak. Inilah alasan lemak menjadi cadangan energi utama tubuh. Kemudian selain ini juga memiliki makna klinis penting. Gangguan metabolisme seperti defisiensi enzim, hipoksia, atau kerusakan mitokondria dapat menurunkan produksi ATP. Akibatnya, sel tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal yang dapat berujung pada gangguan fungsi jaringan dan organ. Kesimpulannya, energi sel merupakan dasar dari seluruh aktivitas biologi sehingga pemahaman metabolisme energi sangat penting terutama dalam bidang kesehatan dan farmasi. Sekian
yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan kata atau kekurangan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.